Walaupun sudah tahu pria ini sudah memiliki istri dan anak, wanita ini tetap nekat menjalin hubungan asmara dengannya. Bahkan hubungan mereka begitu jauh sampai berbagi ranjang. Hari itu ketika mereka berdua sedang bersenang-senang, Hakyu mendapat telepon dari rekannya di tempat kerja lamanya. Mereka pun berdua bertemu di kafe. Ternyata rekan Hakyu mengabarkan bahwa Hakyu sudah bisa bekerja kembali di kampus lamanya karena masalah sudah dibereskan. Di rumah Hakyu, Doki sudah menunggu kedatangan pria itu untuk pulang. Namun karena ia mengabarkan akan pulang telat, Doki memutuskan menutup lauk-pauknya agar nanti dimakan bersama pria itu. Tapi esok paginya, Doki menemukan makanan yang sudah dimasaknya dibuang begitu saja oleh Hakyu tanpa dimakan. Di dalam, Hakyu ternyata sudah bersiap akan kembali ke Seoul karena ia akan bekerja kembali sebagai dosen di kampus lamanya. Tentu Doki bingung dengan perasaannya melihat pria itu begitu senang meninggalkan dirinya. Tiba-tiba Doki memberi kabar bahwa dirinya hamil, yang membuat Hakyu begitu kaget. Jadilah Hakyu memutuskan membawa wanita itu ke sebuah klinik untuk dilakukan aborsi. Di saat keadaannya yang kesakitan, Hakyu hanya bisa meminta maaf dan berjanji akan menghubunginya nanti. Walaupun Doki enggan melepas tangan pria itu, pada akhirnya Hakyu lebih bersemangat untuk kembali ke Seoul dengan karirnya. Doki sendiri harus berjuang sendirian terhadap tubuhnya setelah melakukan aborsi. Bahkan ibunya sampai menelpon berkali-kali. Doki sendiri masih sering memimpikan Hakyu karena begitu mencintainya. Namun hidup harus terus berjalan. Hakyu sendiri sudah kembali kepada istri sahnya. Istri Hakyu sebenarnya diam-diam tahu bahwa suaminya itu berselingkuh. Bahkan dirinya meminta maaf kepada suaminya dan berjanji akan menjadi istri yang baik. Esoknya Doki pulang ke rumahnya dan ibunya yang melihat itu begitu emosi melihat Doki. Bahkan Doki sampai dilemparkan garam dapur oleh ibunya sendiri karena dianggap membawa pengaruh buruk. Doki ternyata tidak menyerah. Ia mencoba menemui Hakyu di kampus tempat dirinya bekerja. Namun terlihat Hakyu tidak senang. Ia bahkan meminta Doki untuk tidak menemuinya sembarangan di area tempat bekerjanya. Doki yang masih mengharapkan Hakyu mendapat penolakan dari pria itu. Pada akhirnya Doki pun pulang tanpa mendapatkan perlakuan menyenangkan dari kekasih gelapnya. Semenjak Doki menjadi selingkuhan, ibu Doki lebih sering mengurung diri di kamar. Malam itu, Doki sedang memasak sendirian. Tiba-tiba di jendela ia melihat sosok Hakyu yang datang. Doki pun berlari meninggalkan kompor yang menyala demi bertemu dengan kekasih kesayangannya. Tiba-tiba saja, Hakyu kemudian memberikan amplop tebal berisikan uang kepada Doki dan meminta Doki untuk tidak lagi menemui dirinya. Karena Hakyu merasa hubungan mereka hanyalah sebatas senang-senang saja. Doki tentu tidak terima dan sempat memberontak kepada pria tersebut. Ia tidak tahu angin kencang membuat api dari kompornya menjalar ke gorden rumahnya. Ibu Doki yang sedang tidur terjebak. Doki baru sadar bahwa rumahnya sudah terbakar habis. Doki mencoba berlari ke arah rumahnya, namun Hakyu sempat menahannya. Tapi pada akhirnya, Doki mencoba masuk ke rumahnya dan melihat ibunya terjebak di dalam rumah tersebut. Namun Doki tidak bisa berbuat apapun sampai akhirnya petugas pemadam datang bersama para warga mencoba menyelamatkan mereka yang ada di dalam. Hakyu sendiri kabur dan pulang-pulang hanya minum-minum dan lari dari tanggung jawab. Kemudian anak Hakyu datang sambil menangis. Hakyu pun mencoba ke kamar istrinya dan begitu kaget melihat istrinya sudah tergantung dan meninggal. Hidup Hakyu langsung hancur dalam hitungan hari saja.